Sejarah dan metode tarjih dalam 4 mazhab utama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah 4 imam besar dalam Islam Sunni dan bagaimana metode tarjih yang mereka gunakan dalam menentukan hukum. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk memahami bagaimana para ulama besar ini merumuskan hukum-hukum Islam yang kita amalkan sehari-hari. Dalam Islam Sunni, terdapat 4 mazhab utama yang diikuti oleh mayoritas umat Muslim di seluruh dunia. Masing-masing mazhab ini didirikan oleh 4 ulama besar, yang dikenal dengan sebutan imam mazhab. Berikut ini adalah para imam tersebut. Dalam tradisi Islam Sunni, terdapat 4 imam mazhab yang diakui secara luas. Masing-masing imam ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam. Mari kita kenali satu persatu. 1. Imam Abu Hanifah, lahir tahun 699-767 Masehi. Abu Hanifah lahir di Kufah, Irak. Ia dikenal sebagai seorang pedagang yang beralih menjadi ulama. Ketekunannya dalam belajar dan memahami hukum Islam membuatnya diakui sebagai tokoh penting dalam bidang fikih. Kontribusi: sebagai pendiri mazhab Hanafi, Abu Hanifah mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel dan rasional dalam memahami hukum. Ia dikenal menggunakan kias, analogi, dan istihsan, pendapat yang lebih baik, untuk menjawab permasalahan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis. Ini membuat mazhab Hanafi dapat beradaptasi dengan berbagai konteks sosial dan budaya. Karakteristik: mazhab Hanafi terkenal dengan sifatnya yang inklusif dan terbuka terhadap berbagai pendapat. Ini juga merupakan salah satu mazhab yang paling luas penyebarannya di dunia Islam, terutama di Asia Tengah, India, dan Turki. 2. Imam Malik bin Anas, lahir tahun 711-795 Masehi. Imam Malik lahir di Madinah dan merupakan keturunan dari keluarga yang terkenal dalam bidang ilmu. Ia tumbuh di lingkungan yang kaya dengan tradisi dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebagai pendiri mazhab Maliki, Imam Malik menekankan pentingnya amal penduduk Madinah sebagai sumber hukum. Ia berpendapat bahwa praktik yang dilakukan oleh penduduk Madinah adalah refleksi dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Hal ini menciptakan jembatan antara teks agama dan praktik sosial. Karakteristik: mazhab Maliki seringkali lebih konservatif dalam penerapan hukum, tetapi juga menghargai maslahat, kebaikan, dalam menentukan keputusan. Penyebaran mazhab ini terutama ditemukan di wilayah Afrika Utara dan sebagian wilayah Arab. 3. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tahun 767-820 Masehi. Asy-Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, dan kemudian berpindah ke Mekah, Madinah, dan Mesir dalam pencariannya akan ilmu. Ia belajar dari berbagai ulama, termasuk Imam Malik. Kontribusi: sebagai pendiri mazhab Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i dikenal karena metodologinya yang sistematis. Ia memperkenalkan prinsip-prinsip fikih yang mengatur bagaimana cara mengambil keputusan hukum dengan menggabungkan dalil nakli, Al-Quran dan hadis, dan kias. Dalam bukunya, Al-Risalah, beliau menjelaskan pentingnya sanad, rantai periwayatan, dalam menilai hadis. Karakteristik: mazhab Syafi'i memiliki pendekatan yang seimbang antara tekstualisme dan rasionalisme, serta banyak diterima di Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Malaysia. 4. Imam Ahmad bin Hambal, 780-855 Masehi. Ahmad bin Hambal lahir di Baghdad. Ia adalah seorang ulama yang menghabiskan hidupnya dalam pengkajian hadis dan fikih. Beliau dikenal dengan keteguhannya dalam mengikuti Al-Quran dan hadis. Sebagai pendiri mazhab Hambali, Imam Ahmad menolak penggunaan kias yang berlebihan dan lebih fokus pada hadis sahih. Dalam kitabnya, Musnad, ia mengumpulkan ribuan hadis yang dianggap sahih dan menjadi referensi penting dalam mazhabnya. Karakteristik: mazhab Hanbali terkenal dengan sifatnya yang konservatif dan ketat. Meskipun pengikutnya lebih sedikit dibandingkan mazhab lainnya, pengaruhnya sangat kuat di Arab Saudi dan dalam pemikiran Salafi. Keempat imam ini telah memberikan sumbangsih yang besar dalam pengembangan hukum Islam. Masing-masing dengan pendekatan dan metodologinya sendiri, telah membentuk cara kita memahami dan mengamalkan syariat Islam di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, kita akan membahas metode tarjih yang mereka gunakan dalam menentukan hukum. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana keempat imam ini menggunakan metode tarjih. Tarjih adalah proses memilih pendapat yang paling kuat di antara beberapa pendapat dalam masalah hukum. Setiap imam memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan tarjih, tergantung pada prinsip dan sumber hukum yang mereka prioritaskan. 1. Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi.
Imam Abu Hanifah sangat dikenal dengan penggunaan kias dan istihsan. Kias adalah analogi, yaitu membandingkan sebuah kasus dengan kasus lain yang serupa, sedangkan istihsan adalah metode mencari solusi yang dianggap lebih baik untuk kemaslahatan umat. Contoh, misalnya, dalam kasus terkait zakat, Abu Hanifah menggunakan kias untuk memperluas kategori harta yang dikenai zakat berdasarkan kemiripan dengan jenis-jenis harta yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. 2. Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki. Imam Malik sangat mengutamakan amal penduduk Madinah sebagai salah satu sumber hukum. Amal penduduk Madinah dianggap sebagai tradisi yang paling dekat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Beliau seringkali mengutamakan praktik masyarakat Madinah ketika terdapat perbedaan pendapat dalam hadis. Contoh, jika ada dua hadis yang tampak bertentangan, Imam Malik akan memilih hadis yang didukung oleh amal penduduk Madinah, karena ia meyakini bahwa mereka lebih mengetahui praktik Nabi. 3. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mazhab Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengutamakan metode yang lebih sistematis dalam tarjih. Beliau menilai kekuatan sebuah hadis berdasarkan sanadnya atau rantai periwayatan, serta mempertimbangkan kias sebagai pelengkap. Jika ada beberapa hadis yang saling bertentangan, Imam Syafi'i akan menilai hadis mana yang sanadnya lebih kuat. Contoh, dalam persoalan sholat, Asy-Syafi'i akan memilih hadis dengan sanad yang paling sahih, meskipun ada hadis lain yang dianggap lebih praktis untuk diamalkan oleh masyarakat. 4. Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Imam Ahmad dikenal dengan pendekatan yang sangat ketat terhadap Al-Quran dan hadis. Beliau sangat berhati-hati dalam menggunakan kias dan sangat mengutamakan hadis yang sahih dalam setiap persoalan hukum. Berbeda dengan Abu Hanifah atau Asy-Syafi'i, Imam Ahmad jarang menggunakan kias kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak. Contoh, dalam kasus-kasus baru, jika ada hadis yang sahih meskipun hanya satu riwayat, Imam Ahmad akan tetap memprioritaskannya daripada mencari analogi atau pendapat rasional lainnya. Dari penjelasan tadi, kita dapat memahami bahwa meskipun keempat imam mazhab ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam tarjih, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran hukum berdasarkan sumber-sumber Islam yang otentik. Perbedaan dalam metode ini tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan, melainkan sebagai kekayaan khazanah intelektual Islam yang membantu umat Muslim dalam berbagai situasi dan kondisi. Dengan menghormati metode yang digunakan oleh para imam ini, kita dapat memperkaya pemahaman kita tentang syariat Islam dan bagaimana hukum itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.